Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel YouTube Loka Gana TV dalam program Rohis Talks. Pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai Bapak kita, Bapak Tarmuji. Selamat pagi Pak Tarmuji. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Soleh, Ketua Rohis Al-Wildan. Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. bersyukurillah, malah nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amin. Pak Tarmuji itu Ya. hari kemarin pensiun ya Pak? Iya, mulai 1 Januari, Mulai 1 Januari. 2022. Jadi masa kerja saya 32 tahun 10 bulan. Oh, dari tahun berapa Pak? Saya mulai bekerja 1 Maret 1989. Oh, dari tahun 89. 89 sudah jadi guru. Oh, jadi mungkin banyak Bapak Ibu guru di sini dan juga muridnya Pak Tarmuji. Banyak juga. Iya. Seperti Pak Lupi ada maaf. Pak Lupi ada Mbak Mega, itu juga murid-murid saya juga yang ngajar di sini. Oke. Iya, itu karena sudah lama sehingga murid-murid juga sudah mengajar. Oh, jadi kalau untuk Rohis itu dari dulu memang sudah ada atau bagaimana Pak? Sudah. Rohis itu sudah ada sejak saya datang mutasi di SMA 1 Sedayu tahun 1995 sudah ada Rohis, dan semakin bertambah, berkembang, dan semakin penting eksistensi Rohis di sebuah SMA bersama atau di bawah OSIS yang mengurusi tentang berbagai macam kegiatan kerohanian Islam khususnya. Iya. Jadi Pak Tar kesini tuh Rohis sudah ada? Sudah atau ada, ya oh, sudah ada. mungkin. Hanya memang diperlukan terus aktualisasi dan pengembangan. Tapi Rohis itu sudah lama. Sudah ada. Tapi kalau dulu pada awal berdirinya pada tahun 90-an ya Pak? Pada tahun 80-an 90-an itu Ya. program kegiatannya itu kira-kira apa saja Pak? Sebetulnya kegiatan Rohis itu ya secara umum itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan dakwah di sekolah atau yang mengurusi keagamaan untuk siswa, karena siswa itu di SMA itu kan sudah berkembang pemikirannya, emosinya, kemudian fisiknya, nah, sehingga diperlukan kebersamaan Rohis dan kepedulian Rohis itu bersama dengan guru agama untuk berdakwah di sekolah. Oh betul. Ya. Iya, Pak. Terus kalau dulu tempatnya di mana Pak? Kalau masjid ini saya lihat berdirinya itu 2006 kalau nggak salah. Iya. Kalau dulu kan hanya musola dulu itu. Oh, gitu. Musola, dan masih bangunannya tidak seperti ini, jauh lebih sederhana. Kondisinya ya apa adanya dulu tempatnya itu. Sekarang sudah terus diperbarui, kemudian diperbaiki, dan sekarang berwujud seperti bangunan ini. Ini perjuangan Rohis juga dulu waktu itu. Rohis membangun masjid ini juga langsung turun ke lapangan seperti mencari dana, kemudian ikut bangun, ngecor, dan lain sebagainya. Itu Rohis ikut bekerja. Oh. Nah, ya itu memang waktu itu perjuangannya memang jauh lebih, Iya. lebih banyak. Oke. Jadi Pak Tarmuji tahu dari masjid Sakaman Rohis belum berdiri? Iya. Enggak. Belum ada dulu kan. Belum ada, iya. Ini kan saya 95, ya ini kan sudah 2005 ya, 2006 gitu ya. Oke. Nah, untuk persiapan membangun itu ya kurang lebih ada waktu kurang lebih 5 tahunan itu. Ya. Berarti waktu yang cukup lama gitu Pak untuk cukup lama karena mencari tempat, kemudian mencari dana. Jadi dana itu dicari oleh siswa, oleh Rohis, oleh guru, sampai
bersama dengan orang tua, bersama dengan masyarakat, kita turun langsung ya, mencari dan mencari. Dan akhirnya itu kan 16 kali 16 dan lantai 2 berarti pada waktu itu dan sekarang itu termasuk masjid yang mungkin termasuk yang besar, bahkan di SMA itu termasuk SMA 1 itu masjidnya mungkin besar, termasuk yang terbesar untuk SMA negeri. Di Bantul terutama ya mau di IJ itu saya lihat yang masjidnya sebesar ini jarang sekali. Pak. Nah, karena itu 16 tingkat 2 lantai. Di dusun-dusun pun kemudian nggak sebesar ini juga masjid. Iya, ini padahal di sekolah kan. Iya, di sekolah. Itu kan murid kita ini kurang lebih 1000. Nah, kita menyiapkan tempat ibadah, fasilitas untuk ibadah itu kalau bisa yang representatif dari jumlah siswa itu. Maka dipikirkan bagaimana luas bangunan yang akan dibangun pada waktu itu. Kemudian disetujui Pak Kepala dan langsung dibentuk panitia dan terus mencari dana dan terus dibangun itu. Bangun masjid Saka Manunggal ini. Ya. Terus untuk apa kegiatan dakwah di sekolah pada zaman dahulu itu apa saja Pak? Maksudnya yang untuk menggairahkan keislaman di Sedayu ini. Ya, kalau dulu memang awalnya ya ada pengajian rutin seperti 1 bulan sekali itu semua siswa datang ke sekolah. Tapi bukan hanya Roy saja. Semua siswa minggu pertama ya, itu datang semua dan pengajian pagi, akad pagi itu ada kelebihannya itu. Nah, itu tapi karena dilihat untuk efektivitas dan lain sebagainya, maka dikembangkan pengajian berbasis kelas. Jadi setiap kelas itu mengadakan pengajian jadi lebih efektif sampai silaturahim. Jadi silaturahim dari masing-masing rumah siswa itu yang ada dalam satu kelas. Jadi dari 29 kelas itu masing-masing kelas itu mengadakan pengajian sendiri. Oh gitu. Iya, itu pernah sukses itu dan pernah terwujud. Sehingga tiap minggu atau tiap hari apa itu tiap sore sering Pak Guru itu datang ke rumah siswa karena kelas-kelas itu sama mengadakan pengajian dan itu rutin. Ada yang setiap bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ini dulu programnya itu setiap bulan. Setiap bulan ada pengajian. Jadi kalau setiap kelas itu ada pengajian berarti setiap bulan itu ada 29 tempat pengajian. Memang ideal diharapkan begitu dan itu pernah berjalan agak lumayan, namun kemudian agak menurun juga ini ritmenya untuk pengajian kelas itu. Nah ini saya kalau yang baik kalau bisa itu dibangun lagi dan dihidupkan lagi, saya kira itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena itu nampaknya itu banyak kelebihannya. Kelebihan satu, lebih efektif, jumlahnya nggak banyak, misalnya 1 kelas, yang kemudian ada silaturahim ke rumah-rumah siswa. Itu paling nggak lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan siswa, lebih banyak pengajiannya itu. Dan nanti yang hadir kan wali kelasnya ikut terlibat. Gitu. Jadi kan wali kelas harus disetujui dan harus bersama wali kelas. Jadi kajiannya itu di rumah, tapi dihadiri oleh wali kelas. Di wali kelas dihadiri. Tapi yang ngisi? Yang nanti yang ngisi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang dari dalam itu yang memperdayakan Pak Guru, Pak Ibu Guru yang mampu, kemudian juga mengisi. Ya, sehingga nanti di situ dalam satu majelis dihadiri 1 siswa kelas itu, kemudian ada orang tua, ada ustadznya, kemudian wali kelasnya, dan ada beberapa perwalikan guru. Gitu. Nah, itu yang sudah efektif tahun-tahun. Nah ini setelah atau sebelum pandemi itu agak kurang efektif, malah tambah pandemi itu menjadi kurang lebih macet. Lebih macet gitu. Ya itu. Untuk kajian seperti itu pendanaannya dari mana Pak? Ya itu ada subsidi dari sekolah. Dulu kan anggaran sekolah itu setiap kelas itu disubsidi setiap pengajian atau setiap tahun. Mungkin setiap tahun itu naik zaman dulu itu ya sekitar 70.000 tapi atau 100.000. Nanti anak itu akan mengajikan bisa untuk membantu
sedikit-sedikit, tapi itu sifatnya stimulan dan subsidi. Tapi yang nanti yang akan mengembangkan, yang bertanggung jawab nanti setiap kelas itu, nanti dananya bisa iuran setiap kelas itu, atau mungkin dikoordinir oleh wali kelas dan ketuanya, nanti ada yang sodakoh atau ada yang mau ngundang macam-macam, itu ada yang gitu, sehingga itu kelas itu dengan disubsidi itu sudah malah mandiri, akhirnya malah mandiri. Bahkan ada yang nggak minta subsidi juga sudah mengadakan, karena kelasnya sudah lebih siap, lebih siap. Nggak tahu itu anak-anak caranya itu, tapi ternyata bisa gitu. Kalau untuk program yang lain selain mungkin ada kajian, terus mungkin apa lagi gitu? Ya, ini untuk program Rohis sendiri itu kan nanti siswa, tapi sekarang yang Rohis secara intern itu setiap minggu sekali itu ada semacam tadarus, tilawah, kemudian nanti ada koordinasi. Nah, itu program yang dulu pernah juga berjalan lumayan efektif, tapi ya karena masalah itu menjadi terhalang, lebih masalah ini, pandemi ini menjadi macet semua. Tapi diharapkan dari situ koordinasi Rohis, kemudian Rohis sendiri itu meningkat kemampuannya dengan tilawahnya atau dengan kajian, menyampaikan satu hadis itu disampaikan dalam setiap seminggu sekali, atau nanti ada pelatihan Rohis untuk menjadi khatib. Pelatihan. Ya, pelatihan itu supaya bisa menjadi khatib atau bisa menjadi pengisi ceramah, atau juga pelatihan untuk akhwat untuk bisa mendirikan materi-materi mentoring. Dan Jumat itu kan anak yang putri yang nggak ikut Jumat kan dimentor, ya mentornya itu bisa kakak kelasnya yang dari Rohis yang sudah dipersiapkan. Sehingga di Rohis itu diharapkan dia memiliki kompetensi, mampu memiliki kemandirian, dan mampu memiliki pengalaman, keterampilan, sehingga sekolah di sini itu yang dari Rohis itu diharapkan keluar dari sekolah itu sudah memiliki kelebihan dan keunggulan, memiliki potensi nanti mampu berceramah, atau mampu membaca Quran, atau mampu menjadikan penggerak-penggerak di masyarakat. Gitu. Nah, lalu kalau pas pelatihan itu nanti dihadiri oleh siapa sih, Pak? Pas pelatihan kultum, pelatihan kultum nanti kan itu yang memberikan materi atau mentornya itu ya dari sekolah, yang dari guru-guru atau dari Pak Kepala Sekolah pada waktu itu, yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Sehingga nanti selain memaksimalkan potensi intern, juga Pak Guru, Bu Guru itu juga, terutama Pak Guru itu mampu belajar juga dari situ, sehingga nanti punya ilmu, bisa ditransfer knowledge pada siswa, jadi dapat keuntungan, siswanya beruntung, gurunya juga beruntung. Gitu. Lalu kalau dulu tuh saya pernah dengar kalau setelah habis zuhur itu ada kultum seperti itu gimana Pak? Maksudnya sistemnya bagaimana? Kultum itu kan setiap zuhur itu kan semua siswa berjamaah. Sebelum pandemi gitu Pak? Sebelum pandemi semua siswa jamaah itu di atas mau di bawah itu kan penuh siswa, sehingga jamaah zuhur itu banyak, paling lengkap, paling penuh, masjidnya penuh. Dan disitulah momentum yang terbaik untuk berdakwah. Dan di samping disampaikan nilai-nilai dakwah, Roy sendiri itu mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah. Jadi selain untuk keterampilan, melatih keterampilan
menyampaikan dakwah juga jamaah itu mendapatkan ilmu tentang agama di samping jamaah sholat itu. Nah, ilmunya itu nanti bisa mencari dari buku-buku sumber-sumber, dan sebelum disampaikan itu ditaskih atau divalidasi oleh guru, sehingga nanti apa yang disampaikan itu jangan sampai salah atau malah menimbulkan masalah. Dipijak gesek, dipijak gesek. Nah, wis oke, langsung on air, langsung bisa tampil. Lalu kalau untuk kegiatan ya mentoring tadi itu bagaimana? Apa yang di mentoring itu siapa atau semua? Yang di mentor untuk siswa siswa putri yang tidak sholat Jumat. Dan setiap Jumat kan ada Jumatan. Nah, yang laki-laki wajib Jumat di sekolah. Kemudian yang putri, ya biar sama-sama dibimbing atau dibina, jangan sampai nanti yang laki-laki dibina, yang wanita dibiarkan. Nah, sehingga yang wanita itu juga dibimbing, yang namanya mentoring, yaitu bimbingan kewanitaan terutama. Nanti yang menyampaikan bersama-sama, ada yang guru-guru putri, ibu-ibu guru yang memiliki kemampuan, kemudian ada juga rohis yang sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Nah, nanti bisa dilihat dan dijadwal itu Pak, dijadwal. Setelah dilatih tadi nggak Pak? Setelah ada pelatihan, ada pendampingan, kemudian dipraktekkan, mendampingi juga bagaimana mendampingi siswa itu seperti apa, sehingga ya berat tapi berhasil akhirnya, karena berhasil pernah berpengalaman mendampingi. Kalau tidak berpengalaman ya nggak punya pengalaman kan. Pengalaman itu penting. Orang Inggris kan experience the best teacher. Sehingga tanpa pengalaman ya nggak punya apa-apa, nggak punya guru terbaik. Nah, iya, karena itu di sekolah di rohis itu supaya berpengalaman. Begitu, bukan memiliki tujuan-tujuan yang membebani. Pengalaman kelihatannya kan terbebani karena ada tambahan, tapi disitulah malahan dia memaksimalkan waktunya di sekolah itu untuk memiliki kompetensi yang lain nggak memiliki. Pengalaman dan juga latih untuk menyampaikan dengan baik gitu dan diberikan pelatihan. Lalu kalau untuk dulu saya juga pernah mendengar bahwasanya ada rohis itu mengajar ngaji, mengajar Iqra dan Murattal itu bagaimana? Kan itu ada ekstra untuk kelas 10, ekstra yang karena sekolah kita ini dulu pernah ditunjuk sebagai sekolah pendais model. Di model sekolah pendais model itu pendidikan agama model Islam oleh Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY. Nah, maka salah satunya indikator untuk kemodelannya itu setiap siswa kelas 10 itu supaya tuntas belajar Al-Quran. Maka setiap minggu semua wajib belajar melalui ekstrakurikuler Iqra, Murattal dan Qiraah. Jadi yang sudah memiliki kemampuan membaca Quran dengan lancar itu bimbing Qiraah. Kemudian yang sudah lancar tapi kurang lebih lagi, maka itu bisa melalui Murattal. Nah, yang belum, yang masih belajar awal ya melalui bimbingan Iqra. Itu setiap minggu sekali di sore setelah pulang, itu 1 jam waktunya. Jadi itu seperti ekstra wajib atau ya, karena itu sekolah itu sebagai sekolah model ya. Nah, menjadi semua siswa itu wajib dibimbing Iqra setiap minggu. Bukan milih. Jadi seperti pramuka wajib Iqra juga wajib belajar sama, dan itu juga menjadi nilai yang dimasukkan dalam raport. Gitu. Lalu untuk hadroh dan nasyid Pak, itu itu kan awal berdirinya bagaimana? Ya, hadroh dan nasyid kan merupakan bagian dari rohis itu sendiri. Jadi rohis itu kan punya
struktur antara lain ada seksi bidang seni juga. Seni kan seninya yang dikembangkan apa? Maka dipilihlah seni nasid pada waktu itu. Yang pertama sebelum hadroh. Mengapa nasid? Nasid itu ya simpel, kemudian murah, dan kemudian mudah, dan akhirnya banyak juga yang bisa, ya, yang berlatih mudah, dan akhirnya bisa ada nasid SMA itu, bahkan pernah nasid SMA yang putra itu pernah sering jadi mendapat juara, juara di tingkat provinsi. Yang putri itu di tingkat kabupaten pernah juara 2, pernah tingkat kabupaten juara 3, sering beberapa kali. Nah, yang putra itu malah kita itu pernah mengundang lomba nasid untuk sekolah saat di jadi pernah lomba nasid gitu? Lomba nasid. Lomba nasid pesertanya banyak dari kota-kota itu, dari kota SMA, bahkan SMA 1, ada SMA yang bagus-bagus itu juga ikut. Kita bekerja sama dengan para pembimbing nasid untuk tingkat DIY itu, yang di UNJ terutama di UIN itu bisa bersama-sama kita mengadakan event lomba nasid tingkat provinsi pernah itu. Dan kita juga pernah sering mengisi nasid. Dulu pernah yang putra malahan, bukan putri, itu untuk manten, acara mantenan, kemudian acara MH Najib di sini itu yang isi nasid SMA itu pernah bersama MH. Cak Nun juga di lapangan ini pernah di itu. Di lapangan hibrida. Sering nasid kita itu pernah bagus dulu itu. Ya naik turun. Tapi laki-laki itu pernah sering untuk perpisahan, untuk acara-acara besar itu hiburannya nasid. Nah, nasid SMA yang laki-laki itu, yang bukan perempuan. Betul. Ya, sekarang kan banyak yang ikut perempuan, Pak. Karena yang mudah dilatih perempuan, yang laki-laki kesulitan. Kalau sekarang juga kita kerepotan untuk cari regenerasi baru gitu. Ya itu. Dulu malah banyak rohis itu ditolak-tolak karena banyak yang mendaftar. Pak. Bahkan dites pakai tes tertulis, ada yang lisan, jadi minatnya itu banyak. Kita umpamanya butuhnya anggota 50, yang daftar itu 100-an. Berarti kan ada 50-an yang tidak bisa ikut rohis. Padahal dia berminat. Mereka berminat. Seperti itu. Jadi banyak yang daftar itu. Pernah begitu, tapi pada waktu pandemi itu menjadi beda. Pada saat sekarang malah kita yang berusaha mencari mencari untuk anggota itu. Mencari itu kan sosialisasi itu harus dilakukan. Mulai dulu tetap ada sosialisasi, tapi mungkin karena beda generasi atau beda waktu, kondisi mungkin menjadi beda semuanya. Nggak tahu kenapa kalau memang sekarang pada saat pandemi gini di rohis mana-mana pun sama gitu Pak. Jadi saya kemarin di acara di Bantul juga sharing-sharing seperti itu. Ya problemnya itu mirip-mirip lah. Pada saat pandemi minatnya kurang. Ya itu bisa juga. Ya. Mungkin yang terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk kita di rohis, untuk mengembangkan rohis ini bagaimana Pak, untuk mungkin semakin kedepannya bagaimana untuk agar rohis ini menjadi ya kembali kepada dakwah untuk di SMA ini Pak. Ya. Baik, jadi satu, saya berpesan bahwa sangat berbahagia dan sangat bersyukur bisa bergabung di rohis, karena tidak semua siswa itu bisa, hanya berapa siswa yang bisa dari hampir 1.000 siswa, gitu. Dan yang di rohis itu hanya mungkin 50-an, maka itu bersyukurlah terpilih, berminat, dan bersama dalam rohis itu sangat disyukuri. Yang kedua, rohis itu merupakan perwujudan dari
eh, orang atau umat atau siswa yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Jadi kamu jadilah orang yang terbaik, yaitu orang yang kamu itu mengajak mimman ta'a qaulan man aksana qaulan mimman ta'a ilallah. Perkataan yang terbaik itu adalah mimman ta'a, orang yang berkata mengajak kepada Allah. Jadi orang mengajak itu orang terbaik. Mengajak itu bisa dengan cara berbagai macam. Berdakwah namanya. Ya, berdakwah itu cara Rasulullah, cara orang-orang terpilih, cara para wali, cara para dai, cara ulama menyampaikan itulah. Itu berdakwah. Maka kalau Rawis itu orang-orang pilihan harusnya. Itu yang harus disadari, bahwa saya di Rawis itu, saya ini dipilih Allah dan saya terpilih. Berarti saya itu memiliki kelebihan dan saya keuntungan, maka itu harus dimaksimalkan, digunakan. Untuk itu yang kalau supaya pilihan dan ketetapan yang hebat itu menjadi menghasilkan hasil yang terbaik, maka jadi Rawis itu satu harus berniat dengan ikhlas. Karena Allah. Niat karena Allah. Semua itu tergantung niat orang itu. Sekolah tergantung niat dimanapun. Innamal a'malu binniyat. Sukses tidaknya orang itu tergantung hati, motivasinya, niatnya apa, yang mendorong dari dalam itu. Nah, itu diluruskan. Karena niat itu hanya karena Allah. Kalau orang sudah tidak karena yang lain, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan sesuatu di luar Allah, pasti dia itu akan sukses. Nah, maka diniatkan karena Allah dan ikhlas. Ikhlas itu yang sulit. Ya. Karena ikhlas itu nanti berkonsekuensi dia datang ke sekolah itu dia lakukan dengan senang, dengan semangat, itu karena didasari niat yang ikhlas. Walaupun temannya itu nggak datang, dia datang. Walaupun temannya nggak ngurusi, dia ngurusi. Walaupun temannya mungkin di rumah, dia tetap membuat proposal macam itu. Kalau nggak senang atau nggak ikhlas itu nggak akan jadi. Dia akan merasa terbebani. Tapi kalau ikhlas, dia malah senang. Kan dibalik keikhlasan itu, itulah iblis saja dikalahkan. Iblis itu mengalahkan semua manusia kecuali minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas saja. Orang ikhlas itu nggak bisa dikalahkan oleh siapa, bahkan oleh iblis pun nggak bisa mengalahkan. Jadi satu berniat, bersemangat, kemudian ikhlas. Insya Allah di Rawis itu ya akan hebat dan akan hebat bagi Rawisnya, hebat bagi sekolahnya, hebat bagi teman-temannya. Jadi tidak ada yang merasakan Rawis saya rasakan sendiri, enggak. Jadi Rawis itu perasaannya itu dibagi-bagi, ya, dirasakan kehebatnya itu gurunya merasakan, sekolahnya ikut mendapatkan, kemudian teman-temannya juga. Itu Rawis itu sudah lengkap, jadi bukan hanya untuk dirinya. Jadi sudah masuk Rawis itu saya berada di kepentingan orang banyak, bukan kepentingan saya sendiri. Ya itu. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk semangatnya Pak Tarmuji, untuk pesan-pesan dari Pak Tarmuji untuk Rawis ini. Amin. Dan berapa itu niat dan ikhlas itu sangat penting sekali ya Pak untuk membangun Rawis ini. Oke. Terima kasih Pak Tarmuji sudah menyempatkan waktu Bapak untuk menghadiri podcast ini. Kita aturkan terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk semua penonton Lokagana TV yang menonton program ini, program podcast Rawis Talks, bekerja sama antara Rawis Al-Wildan dengan Perpustakaan Lokagana. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Dari saya, apabila banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Mari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.